Hello dan what's up Jekis. Sekarang kita sudah bersama dengan Suzuki All New Jimny All Grip tahun 2022. Iya, ini adalah mobil yang dari dulu sangat bikin kita penasaran untuk kita coba gitu ya. Memang sebelumnya kita udah pernah nyobain Jimny di video yang satu ini, tapi kan itu hanya review statik di pameran aja. Sekarang thanks to teman-teman di Auto High, kita bisa ajak si Jimny yang satu ini jalan-jalan. Penasaran? Dan setelah dicoba, ternyata memang mobil ini gak sekedar gimmick ataupun overhype aja. Kita bener-bener tersenyum lebar gitu ya. Sangat-sangat fell in love banget dengan tiny off-roader yang sangat retro dan sangat unik ini. Tapi kayak apa sih rasa naik Jimny? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Tojangki, sebelum kita kupas tuntas si Jimny Sierra, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Gak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo sambut tahun baru 2022 15% off spesial buat para Auto Junkies dengan menggunakan kode promo ELEVNUTS di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomen Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di Jazz-nya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga gak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM great banget. Masih gak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code ELEVNUTS saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula. Jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Nah, Auto Junkies, waktu itu review statik ya udah, sekarang kita nggak sabar pengen bawa jalan si Jimny serta off-roadan juga. So kayak apa sih rasa SUV yang sudah sangat ikonik ini? Yuk kita test drive dulu, let's go. Nah, Auto Junkies, Suzuki All New Jimny tahun 2022. Iya, akhirnya kita punya kesempatan untuk mencoba mobil yang sangat ikonik dan legendaris ini thanks to teman-teman kita di Auto High. Dan tentunya Jimny ini pun for sale. Kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung lihat description box di bawah kalau kalian tertarik meminang Jimny yang odometernya belum 5000 km ini. Jadi brand spanking new gitu ya. Dan ngomongin soal Jimny sendiri, rata-rata influencer di Indonesia itu pasti punya Jimny atau pernah punya. Om Mobi pernah punya Jimny, Bung Fitra pernah punya Jimny, Bang Ridwan pernah punya Jimny, sampai Arif Muhammad, Gofar Hilman, JJ Logi, semuanya pakai Jimny. Apakah mobil ini overhype atau memang beneran seasyik itu? Makanya sekarang kita akan bahas mulai dari driving impression dulu dari 3 hal positifnya yang kita suka. Pertama-tama adalah dari easy to drive-nya. Iya, mobil ini itu karena dia sangat compact, dia kecil banget gitu kan. Dia tuh jadi gesit walaupun dia tinggi gitu ya, commanding, tapi dia gesit gitu. Jadi kalau kalian pakai dalam kota, blind spotnya minimal, kacanya gede-gede, itu spionnya pun segede kotak makan anak SD gitu. Jadi bener sangat mudah untuk dikemudikan. Kalian lihat ke depan, ujung hoodnya langsung kelihatan. Kalian bisa dengan sangat mudah manuver mobil ini di gang-gang sempit, di jalan-jalan sempit gitu ya. Jadi bener-bener enak banget. Kemudian yang kedua adalah soal efisiensinya. Mesin dari mobil ini kan seperti yang kita tahu sudah teruji banget dan sudah terbukti sangat irit karena basicnya sama dengan Suzuki R3. Iya, K15B 1500cc memang ada fine tuning yang berbeda, tapi keiritannya itu udah terbukti. Kita dalam kota bisa averaging 1 banding
14. Jadi kata siapa mobil hobi itu selalu boros, bikin boncos gitu ya. Ini mobil hobi, asyik, bisa off-road, capable banget, tapi sangat irit, spare partnya pun gampang, jadi sangat-sangat win-win gitu ya. Untuk jadi mobil hobi bisa, jadi mobil daily pun bisa gitu. Luar biasa. Dan tentunya yang ketiga, yang menurut gua poin utama dari mobil ini adalah off-roadability-nya. Iya, karena mobil ini walaupun dia kecil kucrit kayak kutu kayak gini, tapi kalau kalian di medan off-road itu beradu dengan teman-teman yang jauh lebih besar, sebut saja contohnya Wrangler atau Defender gitu-gitu atau G-Class, dia berani diadu. Ya, karena memang skill off-road yang dimiliki oleh mobil ini itu nggak main-main. Dan dibanding kita cuman ngebacot doang, mendingan kita bawa langsung aja light off-road si Jimny ini gitu ya. Kayak apa rasanya? Yuk, let's go. Nah, kita masuk ke dalam lapaknya JJ Logi nih. Dan yang gue rasain sih, cukup di 4 high aja, nggak perlu di 4 low. Mobil ini tuh udah lebih dari capable buat ngelibas trek-trek ringan yang ada di Pagedangan. Oke, bukan trek yang heavy duty yang kayak banget gitu ya, tapi buat trek-trek yang ringan kayak gini, itu bisa. Dan memang bannya sendiri, kalau kalian berencana untuk off-road dengan lebih ekstrim lagi, itu disarankan mungkin diganti. Contohnya seperti teman-teman yang pada pakai Jimny kan banyak yang ganti BF Goodrich gitu-gitu, yang lebih macul pasti akan jadi lebih grippy lagi. Tapi ini dengan standarnya ban AT, dia udah capable banget. Nggak ada gejala kepater, nggak ada gejala mobilnya tuh kayak kesulitan gitu ya. Power delivery-nya pun smooth. Gue juga jadi ngerti kenapa mesinnya pun di-tune gitu kan. Karena memang kalian nggak butuh tenaga gede-gede buat begini-ginian kan. Ini juga bukan speed off-road, tapi buat ke light off-road. Dan melihat scenery seperti ini, itu adalah sebuah bentuk kalau anak zaman now tuh nyebutnya healing. Healing, lihat danau kayak gini gitu. Ya, artikulasi kaki-kakinya pun sangat mumpuni, travelnya pun jauh. Jadi kalau kalian misalnya mau semi crawling, nanjak gitu, ini juga bisa banget gitu ya. Mobilnya sangat capable, sangat pede, dengan bodi yang sangat kompak. Jadi kalau kalian pengen manuver di tempat off-road seperti ini, itu pun jadi enak, mudah, nggak nyusahin di bodi-bodi besar. Contohnya seperti Rubicon atau Defender kan mungkin yang lebih kayak, waduh, kayak di bawah tempat kayak gini tuh kayak lebih mau muter balik susah gitu kan. Nah kalau Jimny ini tuh nggak, jadi kayak ya udah lewat aja, kecil, ada yang jalan kecil lewat aja gitu. Dan mungkin nanti akan gue sampaikan di bagian annoyingnya kalau kaki-kakinya itu limbung, bodinya tuh limbung. Tapi ketika kalian bawa off-road, itu menjadi suatu kelebihan tersendiri karena di sini justru kaki-kakinya itu main banget, sehingga bodinya itu tidak terlalu terombang-ambing. Jadi benar-benar kalian pede aja mau lewat jalan yang naik turun, lewat jalan yang agak muddy gitu ya, agak mobilnya tuh goyang-goyang, itu pede semuanya, nggak ada masalah sama sekali. Jadi kita udah buktiin kapabilitas dari si Jimny ini off-road gitu ya. Dia nggak hanya gimmick, nggak hanya poser, tapi beneran memang capable untuk kalian bawa off-road seperti ini. Mendingan langsung aja kita bawa balik ke on-road ya, karena kan ini mobil dijual. dan ini akan suatu hari end up di garasi orang. Gua nggak mau nge-worn out kaki-kakinya. Jadi ya oke, sekarang kita kembali ke jalan raya aja. Luar biasa banget lah. Bener-bener selalu bikin kita senyum gitu. Tapi tentunya nggak ada mobil yang sempurna. Karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression-nya. Yang pertama-tama yang kalian langsung notice pas naik mobil ini adalah body roll-nya. Iya, karena mobil ini kaki-kakinya di-set untuk bisa off-road, artikulasi joints dan lain-lain itu, travelnya tuh panjang gitu-gitu ya. Jadi mobil ini body roll-nya tuh cukup luar biasa gitu ya. Bener-bener kayak bukan kayak naik kapal lagi. Ini tuh kayak naik kapal di tengah tsunami. Jadi bener-bener sangat terasa banget. Awalnya pas baru naik pasti ada gejala pusing atau sejenisnya. Tapi kalau kalian udah 2 hari, 3 hari itu udah terbiasa. Dan bahkan kalau kalian melahap jalan Garata itu justru jadi nggak berasa gitu ya. Jadi memang ada plus dan minusnya. Kemudian yang kedua adalah soal
performanya. Iya, jadi walaupun mobil ini tangguh di medan off-road, tapi kalau kita bicara soal driver oriented, soal performa gitu ya, memang mobil ini ya subpar atau di bawah rata-rata. Mesinnya kan kayak gue bilang sharing sama R3, tapi tenaganya justru detune alias diturunin. Tenaganya 100 horsepower dengan torsi 130 Nm, yang artinya horsepower dan torsinya itu di bawah R3 gitu ya. Yang bikin mobil ini bisa akselerasi dari 0 sampai 100 memakan waktu 14 detik. Jadi cukup lelet gitu ya. Dan kalau kalian bawa mobil ini di atas 100 km per jam, suara angin tuh langsung menerpa di bagian bodi-bodi sebelah sini. Karena bodinya tuh serba tegak dan serba mengotak gitu ya. Jadi tidak aerodinamis. Tapi bukan itu intinya. Kalian beli mobil ini kan bukan untuk racing gitu ya. Kalian beli mobil ini untuk kalian have fun, off-road, dan tentunya bisa drive an icon. Dan yang ketiga yang terakhir adalah soal fitur pemanja. Iya, kalau kalian ekspektasinya beli mobil dengan harga segini yang tanda kutip harganya kan sekarang udah tergoreng sampai 400 dan 500 juta gitu, ekspektasinya fiturnya itu setara dengan harganya, oh kalian tentu salah besar. Karena banyak mobil yang lebih murah dari ini dengan fitur yang jauh lebih banyak. Bahkan dibandingkan Toyota Race atau Kia Sonet, ini fiturnya tuh lebih miris gitu. Sebut saja contohnya, speedometernya masih model kalkulator, kalah sama Baleno. Kemudian kuncinya belum keyless, kalah sama Ignis. Dan banyak hal-hal lainnya yang memang terasa cukup kurang gitu ya. Tapi semuanya itu dibayar balik dengan yang gue bilang tadi, kemampuan off-roadnya dan sosok ikonnya gitu. Kalian lihat Jimny di jalan, walaupun kalian tahu itu mobilnya miskin fitur, mobilnya mungkin gak enak-enak amat dipakainya, tapi tetap kayak wih keren gitu ya, kayak kece gitu, ikonik banget. Dan rata-rata orang yang gua kasih coba ini itu pasti semua senyum, gak ada yang cemberut kayak ih gue lucu ya, asiknya, ih pengen punya gitu. Dan kita juga di Laknat setelah mencoba mobil ini bisa mengkonfirmasi bahwa mobil ini itu sama sekali tidak overhype. Dia live up to the hype, makanya di luar juga dia global phenomenon. Matt Watson punya ini. Shmi yang biasanya beli supercar, hypercar, dia pun punya ini gitu. Jadi memang Jimny itu gak cuma di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia itu adalah sebuah global phenomenon yang sangat luar biasa. Dan di belakang gua ada Aspros Auto yang baru beli Jimny. Jadi jangan diomongin juga. Nggak apa-apa, kan artinya kalian sudah influencer tersohor gitu kan. Selevel dengan Gofar Hilman, dengan Bang JJ, Om Mobi. Artinya nggak ada apa-apanya. Tapi pengen nyetir terus. Edik benar-benar. Ini pun pas kita balikin ke Auto High kayaknya masih ke bawah mimpi. Pengen gitu, pengen bisa punya gitu. Jadi memang sespesial itu mobil ini. Eksteriornya tampil neo retro, sebuah perpaduan desain klasik dengan modern yang menjadi iterasi sempurna dari sebuah Suzuki Katana yang dijadikan versi modernnya. Suzuki Jimny tahun 2022. Iya, seperti yang tadi kita bilang di driving impression, setelah mencoba mobil ini, semua pikiran-pikiran kita yang tadi itu berpikir mobil ini overhype, tergoreng dengan ekstrim dan lain-lain, itu terhapus, digantikan dengan senyuman yang tiap kali kita naik mobil itu selalu pasti nyengir-nyengir sendiri gitu ya. Jadi memang we're in love with this car gitu. Jadi benar-benar memang sebuah global phenomenon yang live up to the hype, luar biasa banget. Akhirnya pun kita bisa mencoba Jimny di jalan raya thanks to teman-teman yang ada di Auto High. Iya, ini pun unit punya mereka dan tentunya ini for sale gitu ya. Kalau kalian berminat untuk mencari Jimny yang bisa bikin kalian senyum tiap kali kalian naik mobil ini, kalian langsung tinggal kontak aja teman-teman Auto High via Instagram sebelah sini, atau langsung kontak Om Daniel di bagian bawah sininya gitu. Ini pun tergolong brand spanking new, iya, dan ini odometernya belum mencapai 5.000 km, jadi masih baru banget gitu ya. Seperti itu. So thank you banget teman-teman Auto High udah menghibur kita dengan mobil ini, luar biasa, sangat-sangat menarik banget. Nah sekarang kita bahas eksteriornya, mulai dari belakang seperti biasa. Yang kita suka dari Jimny itu dia nggak kayak sebut saja contohnya all new Land Rover Defender gitu yang overly modernized. Ini tuh masih
kerasa aura retronya, aura jadulnya gitu ya, tapi dibikin lebih modern sehingga benar-benar sangat-sangat neo retro. That's the term gitu ya. Dari atas, atapnya pun masih dibentuk seperti ini gitu ya, yang kayak ada apa tuh? Ini kayak gutter air gitu. Ini old school banget. Antenanya juga sama, tidak ada shark fin modern di sini. Masih model short pole yang di mount offside khas dengan mobil-mobil JDM. Karena kan memang di Jepang sana ini pun ada yang versi K-car-nya. Yang masuk ke Indonesia kan Jimny Wide atau Jimny Sierra gitu ya. Jadi memang ini klasifikasinya pun ada dua. Ada yang masuk K-car dan ada yang masuk ke Wide yang kayak gini. Modelnya pun boxy banget, unik banget. Di jalan tuh nggak ada yang nyamain. Orang pun langsung bisa kenal di jalan. Kalau kalian pernah punya Katana, pernah naik Katana, ngelihat ini tuh langsung kayak, ya ini Katana modernized gitu. Sini pun udah ada third brake stop lamp yang udah LED, udah ada kecerutan, kacanya pun udah defogger, wipernya pun masih retro banget gitu ya. Lucu banget. Dan tentunya spare tire di bagian belakang di mount di bagian sebelah sininya. Karena kan ini adalah real serious off-roader, bukan gimmick tapi beneran bisa dipakai off-road. Jadi ini sangat berguna pas kalian pakai off-road. Logo Suzuki di bagian sini dan ada Jimny di bagian sebelah sananya. Tentu dengan emblem all grip, iya karena kan ini 4x4 seperti itu. Bumper masih full plastik cladding yang kayak gini. Di beberapa mobil cladding itu terlihat murahan atau gimana gitu ya. Tapi di sini tuh terlihat pas, justru malah lebih kesan maconya tuh ngangkat banget gitu. Dengan license plate holder di bagian tengah dan taillights yang di mountnya di bagian kanan kirinya sebelah sini gitu. Benar-benar old school banget. Taillights pun sangat sederhana. No LEDs, masih full bohlam biasa seperti ini. Di bagian tepian luar, lampu kecil dan lampu rem. Di bagian tengah, lampu sen. Di bagian dalamnya, lampu mundur. Sesederhana itu. Jadi benar-benar unik. Body boxy khas mobil retro pun sangat kental dan terasa di bagian sampingnya sebelah sini gitu ya. Ini tuh mirip banget sama contohnya modernisme dari Mercedes-Benz G-Class yang masih mempertahankan body yang full kotak-kotak seperti ini. Dan ini pun hadir dengan beberapa warna, ada yang varian two tone juga, tapi kebetulan yang ini warna yang single tone, warna yang sama dengan Jimny Champion-nya Omobi. Ini bukan kebetulan ya, gue juga pakai hoodie-nya Omobi gitu, tapi ini bukan unitnya Omobi karena ini masih brand spanking new kayak yang gue bilang. Jadi ini masih layak banget untuk kalian masukin ke koleksi kalian. Kaca gede-gede kotak-kotak di bagian sini juga gitu ya, bener-bener fungsional banget. Dan di sini pun tapi uniknya ada bagian yang ngedrop down ke bawah sini sehingga bagian untuk side mirror-nya itu bisa dimount lebih rendah dan bisa dibikin lebih besar. Di bawah fender over fender hitam dengan side skirt cladding hitam seperti ini juga menambah kesan macho kayak yang gue bilang juga. Ini menambah lebar dari mobil ini cukup signifikan, makanya ini kalau ada yang cladding itu udah gak masuk ke kategori K-car. Door handle model cepol sewarna body, lagi-lagi homage ke mobil-mobil retro gitu ya. Ini bener-bener zaman sekarang tuh jarang loh model cepol klasik kayak gini gitu ya. Luar biasa, keren. Walaupun memang kuncinya juga masih sangat-sangat sederhana sekali sih. Dan juga side mirror-nya dia berwarna hitam, tidak sewarna body gitu ya. Dia cukup besar kayak yang gue bilang, dia segede kotak makan siang anak SD gitu. Jadi ini benar-benar besar, visibilitas luar biasa. Dan ini pun sudah electric adjustment, electric retract walaupun belum auto retract, dan tidak ada lampu sen apa-apa di sini karena lampu sennya masih dimount secara retro di bagian fendernya sebelah sini warna amber. Menarik sekali. Alright, lanjut bahas bagian kaki-kaki dari si Suzuki Jimny. Dan di sini benar-benar kerasa banget off-road prowess-nya ya. Karena pertama-tama peleknya sendiri pun dia cukup kecil, iya masih ring 15 inci, model gunmetal akar kayak gini dengan lug nuts yang memang jauh-jauh khas dengan mobil-mobil off-road retro seperti contohnya Jimny yang lama. Dan di sini juga dia dibalut dengan ban yang bawaannya itu sudah ban AT. Lebih tepatnya Dunlop Grand Trek AT20 dengan ukuran 195/80 R15. Pengereman depan cakram, belakang tromol, dan setup kaki-kakinya berbeda dengan Jimny yang lama yang belakangnya itu masih leaf spring. Sekarang dia udah coil spring di keempat rodanya. Makanya bantingannya pun jauh lebih empuk dan buat jalan raya tuh jadi jauh lebih enak gitu ya, lebih ngayun gitu. Buat off-road pun jadi travel kaki-kakinya tuh cukup luar biasa. Dan di sini secara teknologinya juga udah mendukung juga buat off-road karena dia contohnya kayak ABS, EBD, VSC udah ada, bahkan udah ada hill descent control juga. Jadi udah oke lah
Dan tentunya bagian favorit yang menurut kita paling berasa aura retronya dari si all new Jimny ini adalah bagian fascia depannya. Karena dia bentuknya itu benar-benar siku-siku dan serba ngotak banget. Dari windshieldnya itu hampir vertikal. Ini bonnetnya hampir horizontal. Jadi benar-benar sangat-sangat retrograde. Dan di depan sini pun sama. Dia rata seperti ini yang benar-benar homage ke Jimny yang lama. Walaupun memang minusnya karena dia serba kotak-kotak kayak gini, aerodynamicnya itu a bit shitty. Iya, jadi kalau kalian lari di atas 100 km per jam, ini langsung kedengeran nahan angin gitu ya. Tapi bukan buat itu mobil ini, jadi I don't care. Ini tetap sangat-sangat keren dan sangat-sangat luar biasa, antik dan apik banget. Grill ini pun nyebrang di bagian sini, warna plastik hitam doff kayak gini aja, yang kesan itu lagi-lagi maco dengan vertical slats di sini, yang homage Jimny yang lama-lama juga. Karena dari dulu Jimny kan memang grillnya terus-menerus seperti ini gitu ya, dengan logo Suzuki di tengah, namun dengan aksen honeycomb yang bikin dia tampil lebih sporty. R-dam bawah pun sama, ada aksen honeycombnya juga, sporty. Dan bumpernya sama kayak yang di belakang, dia full warna plastik cladding hitam kayak gini, yang gak hanya bikin dia tampil lebih maco, tapi juga sangat berguna untuk off-road. Kalau kalian kena batu, stone chip, kena tanah, kena segala macem, kalau dicat kan pasti kan gampang sayang gitu ya. Kalau ini kan gampang, kalian tinggal amplas atau tinggal repair satu part yang nggak perlu dipernis, dicat, pastinya lebih murah juga. Jadi nice option. Termasuk di sini juga lelampuan ini percampuran antara retro dengan modern. Karena di bawah dia udah ada fog lamp yang masih bulat halogen seperti ini aja, tapi di atas lampu seinya boleh bohlam ember seperti ini, sangat klasik. Tapi untuk main beam dan high beamnya di sini dan lampu senja ini udah sangat modern karena dia lampu senjanya udah LED dan main beamnya sudah proyektor LED yang by beam pula. Jadi udah oke lah ya. Termasuk di lampunya ini ada yang interesting, ntar gua jelasin kenapanya. Tapi secara overall, desain dari si Suzuki Jimny ini udah benar-benar membangkitkan nostalgia kita selaku automotive enthusiast. Dan bahkan gak hanya automotive enthusiast aja, orang biasa pun ngelihat mobil ini semua pasti senyum, semua pasti kayak lucu ya, mobilnya benar-benar unik ya gitu. Karena siapa yang nggak tahu Katana di Indonesia gitu kan? Dan ini adalah sebuah bentuk modern dari Katana lama yang sempurna. Interior walaupun miskin fitur dan plastik keras semua, namun didesain dengan homage ke Katana lama, sehingga desainnya sangat familiar untuk orang yang pernah naik Katana. Nah, atau guys, pas kalian masuk, kalian disambut dengan pintu yang beratnya cukup solid dan hefty gitu ya untuk bodinya yang sekecil ini. Dan karena memang dia formatnya 3 pintu, maka pintunya ini terasa sangat panjang yang memberikan akses yang lebih mudah untuk baris keduanya. Masuk di sini nggak ada seal plate apa-apa, dia hanya plastik dengan garis-garis kayak gini yang mungkin terkesan lebih durable gitu ya. Oke. Masuk kayak goyang-goyang, lucu banget. Nah, begini tuh guys, interior dari si Suzuki Jimny tahun 2022. Sebelum kita bedah interior, desain, dan lain-lainnya, seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah, dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laknat Soto Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_aj. Seperti itu. Oke, pertama-tama kita kenalan dengan kuncinya ya. Bentuknya seperti ini ya. Jadi, kuncinya emang agak menyedihkan gitu ya. Jadi ini gue yakin aslinya tuh udah keyless karena di sini pun ada kayak buletan kosong yang untuk engine start stop buttonnya. Tapi untuk market Indonesia mereka pasti pakai kunci putar seperti ini yang bentuknya pun sama seperti kunci-kunci Suzuki dari Swift, APV, segala macam kuncinya kayak gini. Ada 2 tombol sini, lock dan unlock, udah seperti itu aja ya. Dan tentunya kita pengen coba dengar suara mesinnya. Kan memang ini mesinnya sebasis dengan R3, tapi apakah ada bedanya? Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu, memang mesin dari si Suzuki Jimny ini udah teruji karena ia satu basis dengan Suzuki R3 namun sudah di detune. K15B 1500cc inline 4 DWC dengan VVT, tenaganya 100 horsepower dengan torsi 130 Nm, yang dimake ke transmisi 4-speed automatic berpenggerak 4 roda. 0-100 tuntas dalam 14 detik, memang gak kenceng sama sekali, tapi ada yang 14 juga, yaitu konsumsi BBM-nya dalam kota kita dapat 1:14. Irit, gak bikin kantong boncos.
Oke, kita lanjut bahas interior dari si Jimny, mulai dari build quality and materials. Memang di sini interiornya, dashboardnya, door trimnya segala macam, dia masih berupa full hard plastik semua. Tapi we ain't mad. Iya, karena kan memang mobil ini fungsinya kan pengen diajak off-road gitu kan. Tentunya pasti bakal kena lumpur, kena tanah, kena batu. Kalau soft touchan pasti akan segera hancur gitu. Kalau seperti ini pasti dibuat lebih durable. Dan untungnya semua plastik di sini texture, jadi tidak terkesan murah. Termasuk di sini pun ada handlebar yang menjadi grip besar gitu ya buat passenger depan kalau seandainya lagi diajak off-road supaya nggak pelanting-pelanting, ada buat pegangannya dengan aksen bolt-on kayak gini yang homage ke Jimny lama. Cukup menarik sekali. Termasuk ada open storage di sini dan ada glove box yang memang belum soft opening tapi cukup normal, dan di sini pun ada input untuk head unitnya. Speaking of head unit, ke tengah sini kita disambut dengan head unit sebenarnya cukup familiar untuk lineup Suzuki Indonesia gitu ya. Jadi dia full touchscreen kayak gini, double din. Basicnya JVC, tipenya KW M540 BT dengan fitur yang sebenarnya udah cukup lengkap. Kalian bisa lihat di sini, itu pun ada web link, ada Bluetooth audio, ada USB, ada radio, ada iPod, ada aux in, bahkan udah bisa Spotify juga. Jadi udah oke lah, kita nggak ada yang komplain sama sekali. Walaupun memang di bagian in-car entertainment-nya itu ada yang sangat annoying, bukan dari head unitnya, tapi dari speakernya. Ntar kita jelasin kenapanya. Masih ada tombol fisik beberapa di sini seperti sini tombol N, dan di bagian atas ini untuk tombol volume gitu ya. Jadi masih oke lah, nggak semuanya full touchscreen semua. Bawa lagi, lubang AC ada hiasan-hiasan chrome kecil kayak gini, bikin manis. Tombol hazard di tengah masih merah, dan kita masuk ke bagian climate control yang tentunya sudah digital. Displaynya dia ada di bagian tengah sebelah sini gitu ya. Dan ini pun walaupun kecil cukup komprehensif. Jadi dia udah fan speednya diatur oleh dial sebelah kiri, temperature dari dial sebelah kanan, dan kalau kita naikin dia udah bisa sampai high. Jadi udah ada heaternya juga, ada auto function pula. Jadi udah oke banget. Termasuk arah semburannya pun bisa kalian atur secara lengkap dari bagian modenya di sini. Bisa ke kepala, kaki aja, kaki dan front defogger ya udah ada, tentunya kan buat off-road ke daerah-daerah yang berkabut pun sangat berguna, dan ke kepala lagi. Termasuk ada shortcut untuk front and rear defogger di bagian kirinya. Bawa lagi. Nah, ini lucu banget ya. Dia ada toggle switches di bagian tengah sini yang modelnya tuh kayak airplane style switches gitu, dan ini cukup menarik. Bagian terluar kanan dan kiri itu untuk power window, iya, karena power window-nya itu tidak diletakkan di bagian pintunya. Kalau kita lihat bagian door trim-nya, itu dia polos gitu aja. Cuman ada grab handle di bagian atas dan ada door pocket yang sangat kecil di bagian bawahnya yang bahkan nggak muat buat nyimpen minuman kalian. Kenapa begini? Karena mereka pengen minimalisir elektriks yang ada di bagian pintunya, sehingga kalau kalian misalnya pengen off-road dan copot pintu si Jimny ini, sebenarnya masih bisa karena ya power window-nya, switch-nya ada di bagian tengah sebelah sininya gitu. Dan di bagian tengah sini dua, ada untuk matiin VSC dan ada hill descent control. Iya, lagi-lagi off-road-nya berasa banget. Bawa lagi, open storage, ada input untuk USB, dan ada 12 volt socket di bagian sininya yang tertutupnya jadi udah rapi. Kemudian bagian transmisinya, nah Jimny sendiri ditawarkan dengan dua pilihan transmisi. Ada yang 5-speed manual dan yang automatic seperti ini. Tentunya CVT, dan dia pun ya straight shift kayak gini aja gitu ya. Jadi cukup simple, ada overdrive-nya juga dengan shift lock, jadi udah oke banget. Tapi yang bikin dia sangat keren tentunya ada mechanical switch di bagian belakang sini, yang tentunya ini berfungsi sebagai transfer case. Iya, jadi nggak kayak transfer case mobil-mobil modern yang model tuh electric dial atau gimana. Ini masih rough dan masih mechanical kayak gini ya. To high, for high, dan for low. Kalau kalian pengen ubah mobil ini menjadi 4-wheel drive, tinggal kalian tarik ke belakang aja. Parking brake tentu masih hydraulic seperti ini. Ada dua buah dummy switch yang kita nggak tahu buat apaan, dan ada beberapa storage cubbies di sini. Satu buah di sini dan dua buah cup holder di bagian belakangnya, yang menjadi cuma cup holder di bagian interior mobil ini. Iya, karena di bagian lain nggak ada cup holder sama sekali. 4 penumpang, cuma ada 2 cup holder. Kita sempat bilang di annoyingnya waktu itu juga. Joknya, dia model full fabric kayak gini, tapi at least di bagian tengahnya nggak polos. Ada aksen kayak gerigi-gerigi kayak gini ya, kayak gears gitu. Makanya kesannya off-road banget. Dan joknya, pengaturannya masih manual, tapi udah bisa sliding, udah bisa reclining. Namun memang di sini belum ada seat height adjuster. Tapi menurut gua kita nggak butuh. Kenapa? Karena ini posisinya secara standar aja itu udah tinggi, commanding gitu ya. Jadi untuk mobil sekecil ini berasa kayak nyetir mobil yang lebih besar gitu. Jadi kayak wih, SUV banget, maco lah. Setir
sama pengaturan di sini masih manual, dia bisa tilt, tapi tentunya belum bisa teleskopik. Dan setirnya sendiri, dia full dibalut kulit seperti ini. Bentuknya memang seperti setir Suzuki kebanyakan zaman sekarang. Ada ring chrome di bagian tengah, suara klaksonnya seperti ini. Ya udah cukup oke lah sebenarnya, nggak yang jelek-jelek amat gitu. Dan di sini pun buttons-nya tergolong lengkap untuk ukuran setir Suzuki. Di kiri, seperti biasa ada audio steering switch, termasuk switch untuk mute dan untuk ngatur MID-nya. Di bagian kanan, ada switch untuk cruise control. Iya, jarang banget. Hampir nggak ada bahkan di Indonesia Suzuki yang punya cruise control. Jadi udah oke banget. Dan di ketek setirnya, di sini pun tentunya ada switches untuk Bluetooth teleponi, ngangkat dan nutup telepon termasuk untuk connect Bluetooth-nya. Jadi semuanya pun udah bisa di-handle lewat setir kalian tanpa harus kesini-sini. Nah, speedometer ini juga sangat menarik karena walaupun desainnya sangat-sangat simple, sederhana, dan masih MID kalkulator kayak gini, tapi secara housingnya gitu ya, warnanya, fontnya, ini semua didesain dengan homage ke Jimny yang lama. Dia warnanya amber kayak gini, retro klasik banget. Dan di bagian tengah ada MID-nya yang kalian bisa cycle lewat sini kayak gue bilang. MID pun ya udah cukup lengkap lah. Standarnya dia seperti ini, di atas ada temperatur, ada jam, ada gear indicator, di bawah ada fuel gauge, dan ada odometer. Kalau kita klik info, bisa nge-display range, ada live kilometer per liter, ada average kilometer per liter, ada sisa range, balik lagi seperti itu. Dan di sini juga yang gue suka, housing kotak-kotaknya ini dengan aksen bolt-on kayak gini. Ini lagi-lagi homage ke Jimny lama yang benar-benar terasa banget retronya, jadi really nice. Dan ke bawah lagi, dia pun ada pengaturan untuk mirrornya yang memang sudah electric adjustment dan electric retract, namun dia belum auto retract. Tapi anehnya dia ada posisi default di tengah yang biasanya itu auto. Ini perkiraan gue aja sih, mungkin kalau varian di luar yang udah keyless, udah engine start stop, mungkin harusnya sudah auto retract juga, tapi ya mungkin gue juga bisa salah. Ke atas, kaca masih manual untuk day night view-nya, ya lagi-lagi wajar lah ya. Dan di atas pun ada overhead console dengan lampu dan untuk speaker mic untuk Bluetooth-nya gitu. Dua buah sun visor yang dua-duanya udah ada card holder dan udah ada kacanya. Sederhana seperti itu aja. Akses ke baris kedua pun sedikit dipermudah karena untuk jok bagian depan passenger sebelah sini itu udah ada sistem one touch tilt and slide. Jadi tinggal satu sentuhan aja, dia udah langsung gini dan bisa didorong ke bagian depannya. Tapi dengan catatan itu hanya berlaku di jok bagian passenger aja, jadi bagian driver itu nggak bisa. Dan karena pintunya agak panjang, masuk ke belakangnya pun nggak susah-susah amat sebenarnya, cukup lega lah. So, seperti itu guys, rasa duduk di baris kedua dari si Suzuki Jimny tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi yang awal tadi, memang ini posisi paling mundur gitu ya. Di sini, gue secara legroom memang udah mentok ke jok depan gitu ya. Jadi kalau kalian pengen lebih baik gitu ya ke orang baris kedua, ini jok kudu dimajuin dikit. Ya, majuinnya lewat besi ini. Nah, ini jok depan, gue rasa orang-orang rata-rata masih bisa duduk, tapi gue di belakang sini masih tersisa sekitar 2 jari. Iya, jadi udah cukup oke lah. Secara ruangan, dia masih cukup bisa ngangkut orang dewasa dengan tinggi rata-rata di Indonesia. Ini sendiri pun tinggi gua 170 cm, di atas headroom sama sekali nggak ada masalah, gede banget karena kan dia boxy, sama sekali tidak sloping, masih lebih dari 5 jari. Jadi nice lah. Di belakang sini memang strictly 2-seater aja. Iya, bukan untuk bertiga gitu ya. Jadi mobil ini kapasitasnya adalah 4-seater. Dan sini pun masih bisa naikin headrest. Nah, kalau begini, duduknya sebenarnya oke juga loh, lumayan loh. Nggak yang, maksudnya kayak nggak yang terasa claustrophobic atau gimana gitu ya. Karena kan jendelanya tuh gede-gede gitu. Jadi tetap terasa airy dan terasa agak lega gitu ya. Tidak sesempit yang orang bayangkan. Walaupun memang secara creature comfort di belakang sini itu nothing, tidak ada apa-apa sama sekali. Di bagian samping bahkan tidak ada armrest, jadi tangan kalian tuh agak ngondoy ke bawah kayak gini. Di tengah pun nggak ada armrest gitu ya. Jadi kayak ya udah, ini adalah hanya space untuk ngangkut ekstra orang duduk jika kalian mengangkut orang tambahan di sehari-hari kalian pas pakai Jimny. Oke, lanjut bahas mengenai bagasi dari si Suzuki Jimny. Iya, dan karena memang dia punya spare tire yang dimount di bagian belakang sini, pintunya nggak mungkin model hatchback karena kan pasti terlalu berat gitu ya. Makanya si Jimny ini menggunakan model side hinge alias seperti pintu kulkas. Bukannya ada handle model cepol sewarna bodi di bagian sini. Dan kalau kita buka, memang ini bukanya tuh nggak yang sampai lurus banget gitu. Tapi ini udah lebih dari cukup buat kalian loading atau unloading barang.
Di sini konfigurasinya masih 4-seater gitu ya. Jadi jok belakang itu masih naik bekas gua duduk tadi. Dan sisa ruangan kalau mobil ini lagi dinaikin berempat, memang hanya 1 jengkal aja. Jadi tergolong kecil banget gitu ya. Ini hampir nggak bisa dipakai. Cukup buat belanjaan-belanjaan kecil-kecil gitu ya. Kalian bungkus makanan malam-malam taruh sini gitu bisa. Dan ini pun masih bisa dibuka untuk nge-reveal tempat penyimpanan yang lebih dalam lagi. Di sini pun udah ada contohnya kayak segitiga pengaman, P3K gitu-gitu udah ada gitu ya. Tapi kalau kalian berencana untuk bawa barang yang lebih banyak sedikit aja, pastinya kalian harus turunin jok baris kedua yang sebelah sini. Turunnya pun cukup gampang, jadi ada strap di bagian pundak sebelah sini. Tinggal kalian dorong aja seperti ini. Mudah banget. Dan memang ini sendiri dia kalau kalian fold langsung begini aja itu nggak completely flat, dia agak naik gitu ya karena dia keganjel sama headrest yang ada di bagian depannya. Kalau benar-benar completely flat, ini headrest harus dicopotin dulu baru dia benar-benar rata. Tapi yang kita suka, ini ruangannya jadi langsung substansially lebih besar, sekaligus dia permukaan sampai bagian belakang joknya sini semua tuh plastik yang dimotif ala plat bordes kayak gini gitu ya. Jadi kesannya tough, durable dan sangat-sangat maco banget. Dan di sini pula udah ada kayak contohnya jepitan untuk seat beltnya yang kesini, jadi rapi gitu ya. Termasuk sini pun ada 12 volt socket yang kalian bisa gunakan untuk kayak colok vacuum cleaner atau lain-lainnya di bagian belakang sini. Sisanya ya kurang lebih sih begini aja. Kalau ini dalam keadaan lagi turun, kalian pengen masukin koper large di sini 3 gitu ya, masih muat. Koper medium di sini 4,5 pun masih muat karena emang ini langsung jadi bagasi yang proper dan besar. Dan di sini tidak ada load lip sama sekali karena posisi bodinya itu bahkan di bawah dibandingkan hump yang ada untuk bagian atas bagasi sini. Jadi kalau kalian pengen tarik barang tinggal langsung keluarin gini aja. Jadi sangat simple dan mudah sekali. Nutupnya juga ya nggak terlalu berat bagasinya ya, karena kan ada pegasnya juga di situ gitu buat yang menahan ini. Jadi tinggal sangat-sangat enak lah buat harian dan udah lebih dari cukup buat kalian ngangkut barang buat off-road. Walaupun ya keren dan sangat menyenangkan, namun karena fiturnya kosong dan harganya mahal pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Suzuki Jimny Sierra. Untuk urusan in-car entertainment secara head unit si Jimny ini menurut gue udah nggak ada masalah. Udah bisa Bluetooth, udah bisa Spotify, it's enough gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal kualitas suara, Jimny ini apalagi untuk harganya, it's embarrassingly bad. Iya, kenapa? Karena dia cuman hadir dengan 2 speaker. Iya, kalian nggak salah denger. 2 speaker aja. Cuman di bagian pintu depan, bawah, kanan, dan kiri sebelah sini gitu ya. Padahal kalau kalian lihat di sini, ini harusnya bisa banget jadi Twitter mount gitu kan. Di interior Jimny ini, itu sebetulnya minim lighting. Iya, kalau kita nyalain lampu senjanya, ini tuh kayak switches gini-gini oke nyala. Ini pasti nyala gitu kan. Tapi ke bawah dia gelap. Jadi ini, gear indikator, dia nggak nyala. Padahal ini transparan, harusnya dibikin nyala bisa gitu kan. Jadi kalau kalian pengen ngoper gigi, itu ngeraba-raba. Ini juga transfer case-nya nggak nyala, iya. Seperti yang gue bilang tadi, kalau kalian butuh ruangan lebih banyak, otomatis kan kalian harus melipat jok baris keduanya. Dan jok baris keduanya itu nggak bisa rata, kecuali kalian cabut headrest bagian belakangnya ya. Oke, kita cabut nih headrestnya. Kita lipat. Tada! Completely flat. Tapi, ada satu hal yang sangat annoying. Ini nggak ada tempat penyimpanannya. Nggak kayak beberapa mobil yang ada mungkin slot di sini gitu ya. Atau bisa disimpan di dalam sini. Ini nggak muat. Gak bisa, gak ada. Jadi penyimpanan ini. Namun tenang, karena sebagai salah satu SUV paling ikonik sepanjang masa dan kolektor item pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Suzuki Jimny Sierra. Salah satu fitur yang sangat berguna ketika kalian off-road dan lumpur-lumpuran adalah pembersih lampu depan. Iya, dan Jimny ini walaupun fitur kenyamanannya nggak terlalu banyak, tapi tetap diberikan fitur headlamp washer di bagian depannya. Jadi kalau misalnya kalian lumpur-lumpuran, off-road, lampunya kotor, kalian tinggal pencet aja tombol di bagian sini. Maka dia akan otomatis keluar untuk membersihkan headlamp depannya. Iya, jadi praktis dan sangat-sangat fitur yang pro off-road. Ada satu detail design yang membawa homage itu to the next level, yaitu di bagian atas fender kanan dan kirinya sebelah sini gitu ya. Di Jimny yang lama ini kan ada, cuman dia bolong untuk airflow gitu ya. Kalau yang di sini dia nggak bolong, tapi tetap diberi detail indentation kayak gini, yang benar-benar sekali lihat aja ini langsung bisa dikenali sebagai sebuah
Jimny. Dan salah satu hal paling interesting yang ada di all new Jimny ini adalah banyaknya parts aftermarket alias part modif yang kalian bisa jejalkan ke mobil ini. Serta mobil ini itu pandai menyamar alias pandai cosplay gitu ya. Karena bentuknya kotak retro dan sederhana seperti ini, ada part-part di luar sana yang bisa bikin Jimny itu jadi Baby G seperti G-Wagon, atau Little D kayak Defender, atau Little B kayak Bronco gitu ya. Banyak banget yang bisa kalian explore dari si all new Jimny ini. Dan part-part modifnya semua tuh benar-benar bikin Jimny kalian jadi personalized dan makin eksis lagi. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai Suzuki All New Jimny tahun 2022. Akhirnya kita berhasil mencoba Jimny gitu ya. Setelah mobil ini pun hype tuh nggak kelar-kelar. Udah ada Jimny Challenge, semua influencer pun udah punya Jimny gitu ya. Mulai dari Om Mobi yang warnanya sama kayak gini, sampai Bung Fitra, Bang Ridwan, Mas Armuh, Gofar Hilman pun nyusul, semua pada punya Jimny. Tadinya kita kira ya mobil gorengan, overhype lah, ya apa sih, kecil gitu kan, kayak gimana sih. Tapi pas kita coba, ternyata benar-benar luar biasa banget. Kita pengen banget punya ini suatu hari di garasi kita nanti. Karena memang mobilnya that quirky, that iconic, dan memang global phenomenon banget. Semua auto enthusiast di luar-luar sana pun udah punya atau at least pernah punya mobil ini. Matt Watson pernah punya mobil ini. Shmi, bahkan Shmi yang biasanya tuh beli supercar, hypercar, dia beli ini sebagai mainan dia gitu. Walaupun nggak lama-lama masih habis itu dijual gitu ya. Tapi itu adalah bukti seberapa besar pengaruh dari all new Jimny ini ke dunia otomotif di dunia. Jadi luar biasa. Dan tentunya kita pengen kasih special thank you dan shout out ke teman-teman kami yang udah minjemin Jimny-nya untuk kami ulas dari Auto High. Iya, kalau kalian tertarik untuk mencari mobil-mobil CBU berkualitas, termasuk salah satunya Jimny ini juga, kalian bisa langsung kontak aja teman-teman kita di Auto High di Instagram sebelah sini. Atau bisa juga langsung kontak Om Daniel di bagian bawah sini. Karena Jimny ini tentunya for sale dan dia kilometernya itu belum mencapai 5.000. Jadi benar-benar masih brand spanking new, udah kayak baru aja gitu kan. Dibanding inden-indenan yang konon katanya inden mobil ini tuh mencapai 2 tahun, mendingan kalian beli yang ready stock. Walaupun memang harganya agak tergoreng, tapi ya mobil ini harganya juga nggak turun anyway gitu ya. Karena memang hype tuh tinggi banget. Walaupun sekarang orang beralih ke GR Yaris, tapi Jimny tetap masih sangat-sangat enthusiastic. Kalau nggak percaya tanya aja Bang JJ, dia pun punya Jimny juga dan dia pun sering off-roadan bareng dengan komunitas JB74ID gitu ya, yang benar-benar membuktikan bahwa mobil ini nggak hanya for show, tapi beneran juga bisa dipakai untuk off-road seperti itu. So thank you banget teman-teman dari Auto High, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kalian bakal support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laknas Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Laknas_J sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan mobil-mobil yang kita review, mobil menarik seperti ini yang membuat kita fall in love, benar-benar luar biasa banget, dan tentunya jokes dan informasi otomotif harian yang akan menghibur kalian semua. Alright, sekian aja untuk si Suzuki Jimny yang sangat quirky dan sangat neo-retro ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and go.